berkenaan dengan sejarah kalender Hijriyah. Ini saya kutip dari kitab Fathul Bari lil Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan asal muasal lahirnya penanggalan Hijriyah. Sejarah kalender Islam ini diawali ketika seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengirimkan surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, persisnya pada tahun 17 Hijriyah, di mana isi suratnya itu isi curhatan Gubernur Abu Musa al-Ash'ari tentang kebingungan beliau, kebingungan Gubernur Abu Musa al-Ash'ari perihal surat yang tidak memiliki tahun. Pada masa itu umat Islam masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam dalam menggunakan penanggalan, yaitu menuliskan sebatas bulan dan tanggal tanpa tahun di dalamnya. Ini menyulitkan bagi sang gubernur tadi Abu Musa al-Ash'ari saat melakukan pengarsipan dokumen. Ini dalam isi surat itu, wahai Khalifah, kami sering dikirimi surat, bulannya jelas, tanggalnya jelas, tapi kami tidak tahu. Misal 1 Rajab, ini 1 Rajab tahun lalu atau tahun sekarang. Kan bingung kira-kira gitu ya. Nah, ini yang dialami oleh seorang gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Maka apa follow up-nya? Menindaklanjuti surat dari gubernur Abu Musa al-Ash'ari, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab memanggil beberapa sahabat yang masih ada. Ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta Talha bin Ubaidillah. Beliau-beliau inilah kemudian ditunjuk sebagai tim, kelompok berarti, tim penyusunan kalender Islam. Beres nih, disepakati Pak, tim ya. Mulailah pembahasan tentang penentuan tahun pertama. Patokannya mau tahun mana nih ya. Sebagian ada yang mengusulkan dimulai di tahun gajah, yaitu tahun apa? Tahun waktu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lagi yang mengusulkan tahun satunya itu dari tahun wafatnya baginda Rasul. Ada juga yang mengusulkan tahun pertama, tahun 1 Hijriah, belum disebut Hijriah, tahun satunya itu mulai dari tahun pengangkatan beliau sebagai Rasul. Sampai ada pula opsi tahun satunya itu mulai dari tahun hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Yathrib yang sekarang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab Nabi itu hijrah ya pernah ke Thaif, ya pernah ke Habasyah, Ethiopia gitu, walaupun kemudian diusir. Nah, ternyata yang diterima itu mana? Yang disepakati itu usulan yang keempat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sebagai awal tahun Islam itu adalah apa? Dengan peristiwa hijrah dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah. Pendapat ini yang keempat ini dianggap sebagai peristiwa besar bagi Islam, yang mana hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat madani. Ya, di Madinah bangun Masjid Quba, kemudian Masjidin Nabawi, membangun peradaban. Ada yang disebut dengan piagam
Madinah, hidup berdampingan, bareng-bareng, makmur, sejahtera. Nah, makanya kesepakatan atau keputusan awal tahun 1 itu, tahun Islam itu disepakati kapan? Mulai dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah bulan pertama dari bulan apa ini yang mengawali tahun Islam. Banyak Pak usulan. Nah, ini berembuk lagi. Ada yang mengusulkan Rabiul Awal. Ada yang mengajukan Rabiul Awal sebagai bulan untuk memulai tahun. Kenapa? Karena pada bulan Rabiul Awal ya, hijrah. Jadi sebenarnya apa hijrah itu? Hijrahnya pada Rabiul Awal. Menurut data sejarah yang pernah saya dapatkan, Nabi itu hijrah kalau hitungan Masehinya atau saya biasanya menyebutnya miladiyah. Tahun miladiahnya itu 17 Juni 622, sekitar 26 Safar. Kemudian nyampe 1 bulan, habis bulan Safar bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Nyampe bulan Rabiul Awal persisnya 26 Rabiul Awal. Jadi mulai dari 26 Safar itu lebih kurang tanggal itulah baginda Nabi itu keluar dari rumahnya Abu Bakar ketika hendak berusaha dibunuh oleh beberapa anak muda yang sedang mengikuti sayembara pembunuhan Nabi. Tapi apa? Nabi bisa keluar dari rumahnya Abu Bakar lewat belakang, dan yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Larilah selama beberapa hari tinggal di Gua Thur. Nah, itu di Gua Thur itu yang kemudian baru pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Itu bulan Safar, 26 Safar, nyampe nya lagi 26 Rabiul Awal, 1 bulan lebih kurang. Nah, kemudian usulan ini ditolak. Usulan yang mengusulkan Rabiul Awal sebagai bulan 1 itu ditolak. Gitu. Kenapa? Ya ada banyak alasan lah. Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala justru memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam susunan tahun Komariah ini, ya, karena perhitungan bulan ya. Nah, bahkan kemudian pendapat ini didukung oleh sahabat lainnya seperti sahabat Utsman bin Affan. Gitu. Alasan lain, ya, pemilihan bulan Muharram adalah meskipun tadi hijrah pada bulan apa aslinya? Bulan Rabiul Awal, tetapi permulaan hijrah dimulai sejak bulan Muharram. Artinya apa? Rencana itu sebenarnya sudah ada, namun pelaksanaannya dari bulan Safar. Kemudian nyampe bulan Rabiul Awal. Oleh sebab itulah Muharram dipilih serta disepakati menjadi bulan pembuka daripada tahun Hijriyah. Nah, itu sejarahnya.